Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun pada pagi hari ini, kita membuka mata kita menyaksikan pertolongan Tuhan yang baru bagi kita sekalian. Sebelum kita melanjutkan hidup kita di hari ini, mari bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mendengarkan perkataan-perkataannya supaya dapat menuntun kita untuk berjalan di hari ini. Pagi ini kita akan membaca Matius pasal 5 ayat 38 sampai 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini majumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Janganlah membalas kejahatan. Saudara-saudaraku, apa yang harusnya kita lakukan saat orang lain mencelakai kita? Apakah kita harus memperlakukannya sama seperti ia memperlakukan kita? Mungkin kita berpikir akan membalas, marah, dan paling tidak memutuskan hubungan dengannya, dan memilih untuk tidak bersinggungan lagi apapun dengan orang tersebut. Saudara-saudaraku, hal yang sangat menarik di dalam teks yang kita baca pagi ini, Yesus memberikan pengajaran yang sangat radikal. Posisi Yesus tidak hanya jangan membalas, tetapi juga tidak perlu mengklaim hak kita, bahkan memikirkan kepentingan kita, memilih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Maka tidak aneh di ayat-ayat ini Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tetapi dalam teks yang kita baca pagi ini tidak hanya berdoa, tapi juga disertai dengan tindakan Kristiani yang dikehendakinya. Sama seperti ketika kita mau semua orang berkata jujur sehingga tidak perlu bersumpah, kita juga mau hidup di dunia di mana semua orang punya kebaikan hati yang membuat punah pertikaian dan perselisihan. Kata dan frase mata ganti mata, gigi ganti gigi adalah rangkuman dari hukum Taurat. Keluaran pasal 21 ayat 24, Imamat pasal 24 ayat 20, Ulangan pasal 19 ayat 21. Tentang prinsip keadilan yang sebanding. Prinsip ini juga yang sebenarnya diterapkan untuk mengurangi atau mencegah aksi balas dendam pribadi yang seringkali tidak sebanding dengan kejahatan yang sudah dilakukan. Prinsip ini mengajarkan semua manusia memiliki nilai yang sama. Nilai hidup orang yang satu tidak lebih tinggi atau lebih rendah daripada hidup yang orang lain. Orang yang bersalah tidak peduli status mereka, perlu dihukum. Orang yang menjadi korban tidak peduli situasi mereka, perlu mendapatkan semacam kompensasi. Dan pada zaman Yesus itu seringkali yang dipergunakan adalah berupa uang. Jadi para pendengar, Matius mengerti bahwa mata ganti mata bukanlah sesuatu yang hurufiah. Pada prinsipnya seorang harus mendapat perlakuan setimpal dengan pelanggaran yang dia sudah lakukan. Dalam teks ini Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk hidup memiliki standar yang lebih dari itu. Standar yang Yesus pakai adalah melebihi standar yang dipakai oleh orang pada zamannya. Jika prinsip manusia berlaku, hukum memberikan penghukuman yang tidak melampaui, maka Yesus mengajarkan prinsip yang jauh lebih tinggi dari hal itu, yakni menjadi orang-orang yang tidak hanya membalas sesuai dengan perlakuan yang mereka terima. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat, bukan berarti tidak melawan segala macam kejahatan sama sekali. Karena kata melawan misalnya juga dipakai di dalam teks-teks lainnya dalam Alkitab sebagai perintah untuk melawan iblis. Kita tidak boleh membiarkan kejahatan merajalela. Kita tidak boleh tinggal diam atas kejahatan di depan mata kita. Yang Yesus ingin tekankan di sini adalah saat kita dirugikan atau dilukai orang lain. Pelanggaran mereka tidak memberi kita izin otomatis untuk membalas. Saat anak Tuhan menjadi korban dosa, tidak ada hak khusus untuk membalas dengan tangan kita sendiri. Yesus tidak sedang menyepelekan kejahatan di sini.
Yesus juga tidak sedang merekomendasikan sikap acuh tak acuh asal menerima perlakuan buruk dari orang lain. Tidak begitu. Ajaran radikal dari ayat ini adalah orang-orang ini benar-benar berbuat jahat. Mereka tidak pura-pura jahat atau setengah jahat, atau kita salah paham tentang kejahatan mereka, atau bukan sampai kita merasa jangan-jangan kita sendiri yang salah. Bukan itu. Yang jahat ya jahat, kata Yesus. Kita perlu mengakui kejahatan mereka. Kita perlu menyebut luka atau kerugian yang kita terima. Kita harus mengakui dengan sadar bahwa sesuatu yang jahat telah terjadi. Tetapi itu pun tetap tidak bisa dijadikan alasan untuk melawan. Karena itu Yesus memberikan 4 contoh penerapannya di dalam kehidupan kita di dalam bagian ini. Yang pertama, tamparan di pipi. Menampar di pipi adalah sebuah penghinaan yang serius. Hukum kuno beredar pada zaman itu, yaitu Kode Hammurabi misalnya, menuliskan bahwa hukuman untuk tamparan pipi bisa dan dibayar denda sampai motong telinga, pelanggaran atau penalti fisik. Menampar pipi kanan adalah pelanggaran yang lebih serius, karena itu artinya menampar dengan punggung tangan kita, dengan asumsi bahwa si pelanggar bukan orang yang kidal seperti pada umumnya banyak orang. Ini tindakan yang sangat memalukan. Sakit yang diderita lebih bersifat emosional, bersangkutan dengan martabat atau nilai-nilai diri seseorang yang dilanggar. Tetapi Yesus mengatakan, berikan juga pipi kirimu. Artinya tidak usah menuntut denda. Jangan terpancing dengan tantangan dia. Jangan kamu menjadi seperti dia. Tamparan pipi kiri lebih tidak serius dibandingkan pipi kanan. Atau ada juga tafsiran yang mengatakan, palingkan wajahmu, artinya menghindarlah. Jadi pada waktu engkau ditampar pipi kananmu, menghindarlah. Jangan sampai engkau membalas. Demikian kira-kira yang Yesus ingin katakan. Lalu contoh yang kedua mengenai baju. Ini bukan skenario perampokan, tetapi skenario pengadilan, karena ada kalimat apabila seseorang mengadukan engkau. Dalam terjemahan lain dipergunakan kata menuntut. Jadi lebih tepatnya ayat ini dikatakan jikalau ada seseorang yang menuntut engkau. Jadi lewat jalur hukum orang ini melapor ke pengadilan untuk meminta baju, mengklaim bahwa baju itu adalah bajunya. Tetapi Yesus berkata, berikan juga jubahmu. Kehilangan baju sudah cukup parah, apalagi sampai memberikan jubah. Jubah adalah tipe pakaian yang lebih besar, lebih berat, dan lebih mahal. Hukum Taurat dalam Keluaran pasal 22, 25-27 menuliskan bahwa jubah seseorang itu tidak boleh diambil. Jubah itu dianggap hak paling mendasar karena fungsinya tidak hanya untuk menutupi kulit, tetapi juga dipakai untuk selimut tidur. Dengan kata lain, secara legal jubah tidak bisa diminta. Tuhan Yesus berkata kepada para murid-muridnya, jika ada orang yang sedang meminta bajumu, dengan sukarela berikan jugalah jubahmu. Tetapi murid Yesus dengan sukarela harus siap untuk menyerahkannya. Hasilnya dia akan telanjang dan kedinginan. Dan yang ketiga adalah mengenai kerja paksa. Kita tahu pada zaman Yesus orang Israel dijajah oleh kerajaan Romawi. Tentara Romawi punya hak untuk mendaftarkan orang Israel menjadi tenaga kerja. Tugas mereka biasanya membawa barang-barang berat milik tentara itu untuk segala keperluan mereka, baik militer maupun non-militer. Kata yang sama digunakan oleh Simon dari Kirene dipaksa untuk mengangkut salib Yesus. Tentu aturan seperti ini dibenci oleh penduduk Israel. Tetapi murid Yesus diminta tidak hanya menerima untuk berjalan 1 mil, tetapi dengan sukarela berjalan 1 mil lagi. Dan ini berjalan bersama dia yang adalah catatan seorang musuh. Dengan kata lain, murid Yesus melakukan sesuatu lebih daripada yang seharusnya. Contoh yang keempat mengenai pemberian. Agama Yahudi mengajarkan untuk memberi sedekah kepada pengemis. Aksi ini adalah tindakan moral, bukan sebuah kewajiban. Beberapa rabi Yahudi juga menentang keras peminjaman dengan bunga yang tinggi. Namun yang terjadi di lapangan berbeda, dan banyak orang harus kehilangan tanah mereka karena tidak mampu membayar utang. Rabi-rabi Yahudi juga memberikan balasan untuk pemberian amal, sekitar 20% setelah pemasukan perpuluhan supaya orang tidak jatuh miskin.
Di tengah iklim yang seperti inilah Yesus memberikan gambaran yang sangat radikal. Dia tidak membatasi pemberian yang diberikan. Dia juga tidak membatasi kondisi penerimanya. Murid Yesus harus siap memberi kepada siapapun yang meminta, layak ataupun tidak layak. Jangan menolak pinjaman, berarti tidak ada kepastian atau garansi uang kita akan kembali. Tetapi orang yang meminta karena kekurangannya, umat-umat Tuhan diwajibkan untuk menolongnya. Ajaran Yesus untuk jangan membalas mengingatkan kita bahwa senjata terkuat kita adalah kasih. Membalas hanya akan melipat gandakan kejahatan. Menghukum mungkin bisa membereskan kejahatan, tetapi itu hanya solusi sementara. Mengampuni bahkan mengasihi musuh kita adalah kehendak Tuhan bagi kita, karena hanya kasihlah yang mampu mengobati luka hati kita dan mampu mengubah orang yang sudah mencelakai kita. Ajaran Yesus untuk jangan membalas menantang kita untuk introspeksi diri dengan bertanya, hal apa yang sebenarnya paling berharga buat saya? Apakah kehormatan atau martabat kita? Seperti ilustrasi tamparan pipi? Apakah hak kita seperti ilustrasi baju? Apakah waktu dan usaha kita seperti ilustrasi kerja paksa? Apakah harta dan uang kita seperti ilustrasi memberi? Atau apakah yang paling berharga buat kita adalah Tuhan dan kerajaan-Nya? Perintah Yesus di sini mustahil dilakukan, bahkan tidak kita akan coba kalau kita masih mementingkan hal-hal lain melebihi Tuhan. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus dan kasih-Nya serta mengerti akan tugas dan panggilan kita sebagai umat kerajaan Allah di bumi, maka bila kasih-Nya menguasai hidup kita, maka akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan apa yang berat, bahkan apa yang tak mungkin manusia duniawi lakukan. Kiranya kita menerapkan prinsip-prinsip hukum Kristus ini di atas kehidupan kita melebihi dari pandangan-pandangan dunia pada umumnya. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Tolonglah kami supaya menerapkannya di dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa prinsip-prinsip firman-Mu pada pagi ini seringkali menjadi berat bagi kami. Tapi tolonglah kami supaya kami belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menerapkan prinsip kasih Kristus yang telah kami terima lebih dahulu dari semuanya. Kami memang berada di dunia yang seringkali melihat kejahatan, bahkan mengalaminya. Tetapi biarkanlah kami senantiasa hadir sebagai umat-umat-Mu yang terus bertanggung jawab atas kehidupan rohani kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami dikuatkan oleh Roh Kudus dan dimampukan untuk tidak membalas kejahatan dengan orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.